Selain materi debatnya, ada juga yang nanti tidak kalah pentingnya yang harus diperhatikan juga oleh para calon presiden ini pada saat debat berlangsung. Bagaimana kemudian mereka menyampaikan materi tersebut, bagaimana strategi komunikasi, ataupun juga mungkin gimmick-gimmick yang dipilih. Apa kemudian Pak Anies kembali lagi begitu menyerang sejak awal, kemudian juga Pak Ganjar yang menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat, menunjukkan bahwa memang ia mempedulikan masyarakat, ataupun juga Pak Prabowo yang kita tahu bagaimana gaya yang ditampilkannya pada saat debat yang pertama. Ada catatan mengenai hal ini, pandangan prediksi setidaknya dari Mas Umam. Ya, Mbak Putri, per hari ini elektabilitas Pak Prabowo relatif sudah cukup terkonsolidasi. Meskipun tentu kalau misal mentarget satu putaran, tentu butuh kerja yang lebih ekstra. Oleh karena itu tugas dari kubu 01 dan juga kubu 03 supaya kemudian tampil kompetitif maka harus menciptakan banyak poin. Salah satu cara untuk menciptakan banyak poin dalam konteks perdebatan ini adalah melakukan strategi ofensif, menyerang. Karena pertahanan terbaik, kata Sun Tzu, katanya menyerang. Maka serangan-serangan, saya berkeyakinan Mas Anies, juga Pak Ganjar tentu akan menyiapkan munisi-munisi yang juga siap dipertanggungjawabkan untuk dalam konteks ya, mendelegitimasi kredibilitas dari Pak Prabowo yang di atas kertas tentu sudah menguasai betul tentang isu ini. Maka kemudian Pak Prabowo sendiri saya berkeyakinan akan menggunakan strategi yang relatif defensif kecuali ada ego yang tercungkil. Nah, ini yang kemudian tantangannya ya, karena debat capres dan juga cawapres kita itu formatnya, temanya sangat besar, tetapi hanya bisa dijawab maksimal sekitar 2 menit. Ya. Oleh karena itu seringkali kemudian secara substansi itu tidak banyak tergali secara detail. Betul. Yang ada adalah ya kemampuan berkomunikasi, penyampaian materi yang kadang itu juga tidak begitu baru ya dibanding dengan isu-isu yang sudah dibahas selama ini, atau ya kemampuan menunjukkan kedewasaan dalam mengelola emosi, karena tentu serangan-serangannya ini seringkali kemudian mengarah ke yang agak personal gitu. Nah, oleh karena itu yang kita harapkan di debat kali ini betul-betul bisa masuk ke ranah substansi dan menunjukkan apa sisi beda di antara yang ada saat ini di bawah pemerintahan Pak Jokowi dengan yang akan dilakukan nanti. Karena begini Mbak, tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari kubu 1, 2, 3 rasanya juga tidak ada yang baru dibanding di debat yang dulu di 2019. Saya masih ingat betul ketika Pak Jokowi waktu itu menyampaikan argumen bagaimana kemudian Kementerian Luar Negeri itu dijadikan sebagai instrumen diplomasi ekonomi yang betul-betul terdepan. Karena bagaimanapun juga kita merujuk ya di beberapa negara maju, termasuk di tetangga kita di Australia, itu nomenklatur Kementerian Luar Negeri itu menjadi satu dengan perdagangan. Makanya namanya DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade. Dan kenapa begitu? Karena karakter ekonomi mereka itu ekspansif. Nah, kalau misal kemudian ekspansif, maka pemerintah dalam konteks ini political economy ya, politik masuk, ekonomi masuk, maka harus dicarikan ini UMKM kita itu harus masuk ke pasar internasional. Pak Jokowi dulu sudah melakukan itu, menyampaikan itu. Tetapi dalam konteks perjalanannya rasanya belum begitu signifikan terrealisasi. Maka saya berharap betul nanti tadi misalnya Pak Prabowo sendiri akan menekankan itu lagi, kemudian Mas Ganjar, Mas Anies juga akan melakukan itu lagi, karena ini impact-nya tadi menyelaraskan antara konteks kebijakan politik luar negeri dengan yang ada di dalam negeri, maka harus nyambung. Ini didetailkan, dibuat lebih logik, dibuat lebih betul-betul kita paham, supaya kemudian isu pertahanan, isu HI, bukan menjadi isu langit, tetapi isu rakyat yang membumi. Baik, langsung saja mungkin kami hanya bisa berikan kesempatan untuk closing statement juga untuk 3 narasumber lainnya, sekaligus juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Umam. Pak Sukamta terlebih dahulu, Pak Sukamta, apakah juga kembali akan menampilkan strategi menyerang sejak awal nih Pak Anies? Silakan Pak Sukamta. Iya, memang kita berharap dari pasangan 01 ini berharap debat kita itu lebih kepada debat substansi ya, itu satu. Tetapi memang format debat kita ini kurang memungkinkan untuk eksplorasi substansi itu. Nah, sehingga kadang-kadang nanti improvisasi di panggung itu lebih banyak. Dan Pak Anies saya kira kita tahu semua salah satu kekuatan beliau itu improvisasi di panggung. Beliau di program Desa Anies itu langsung berhadapan dengan anak-anak muda yang sangat kritis, tetapi beliau tetap cool, tetap sabar, meladeni, dan kemudian bisa
memuaskan audiens. Nah, saya berharap mudah-mudahan debat kali ini Pak Anies juga lebih fokus kepada konten, Ya. kepada visi misi beliau, tetapi namanya debat itu seperti orang tinju. Semua orang pasti punya rencana sampai terpukul di wajahnya baru nanti tersadar dan kehilangan. Oke. Nah, Pak Anies Baik. mudah-mudahan menyiapkan semuanya itu dengan lebih baik, termasuk menyiapkan kalau dipukul oleh lawan debatnya. Nah, Oke. tentu Pak Anies juga menyiapkan jurus-jurus itu yang biasanya kami ini juga dibuat kaget oleh Pak Anies bahwa beliau ini ternyata di dalam perdebatan dan pergaulan itu Baik. betul-betul sangat lincah dan tetap terjaga sabar dan ceria. Mudah-mudahan itu yang akan terjadi. Baik, jangan sampai kemudian terpancing emosinya, kecungkil egonya begitu yang dipesankan oleh Mas Umam. Bang Daniel, singkat Bang Daniel. Ya, yang jelas Pak Prabowo datang dengan semua gagasan besar dan ide besar beliau untuk menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara besar di dunia. Bahkan kita sering menggunakan istilah superpower yang bisa menghadirkan kebermanfaatan untuk warga dunia. Itu di satu sisi. Di sisi lain, tentu Pak Prabowo punya komitmen tinggi untuk terus memperkuat pertahanan Indonesia agar kita menjadi salah satu negara yang sangat disegani dari sisi militernya, dari sisi ekonominya, tentu juga dari sisi komitmen politiknya, yakni komitmen politik perdamaian untuk seluruh dunia. Baik, singkat juga dari Bang Ciko. Silakan Bang Ciko. Tentunya para paslon memasuki debat ini ingin menunjukkan diferensiasi yang paling penting ya, terutama ya kami juga ingin menunjukkan diferensiasi perbedaan dari visi misi dan gagasan kami tentang geopolitik, keamanan, pertahanan maupun hubungan internasional. Tapi yang pasti adalah kami ingin selalu mengedepankan keterkaitan dari semua topik ini dengan kemaslahatan rakyat Indonesia, itu yang utama. Dan kembali yang kedua tentunya yang utama juga adalah meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional dalam pergaulan internasional, dan kembali tentunya dengan memperkuat posisi tawar kita. Posisi tawar kita itu adalah hal-hal yang bersifat ekonomi di internal, dan nanti juga yang keempat adalah mengukuhkan lagi Indonesia visi misi Indonesia dan cita-cita Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Baik, Pak Sukamta terima kasih, Bang Daniel terima kasih, Bang Ciko juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan kisi-kisi. Istilahnya kita juga jadi tahu apa yang menjadi materi utama, jawaban utama dari para calon presiden pada debat nanti. Mas Umam juga terima kasih sudah memberikan pandangannya. Yang pasti nanti kita akan terus tunggu akan menjadi panggung siapakah capres nomor berapa pada saat debat hari Minggu nanti. Kita tunggu terobosan mereka dan juga punchline mereka. Tentunya kami kabarkan, Anda putuskan.